Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Shalom, Salve, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan, nama saya Yulita Rosmi, peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025 LPTK Undana Kupang dengan PEK ID 503-113-021-88001. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10 mata pelajaran IPA Biologi fase E dengan materi Strategi Pelestarian Keanekaragaman Hayati. Selamat menyaksikan. Jika ada sampah, silakan pungut sampahnya. Silakan buang di tempat sampah ya. Sudah? Oke. Baik, adik-adik. Sekarang sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Saya mohon kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ertin, saya persilakan. Bunda, serta saudara dan saudari, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur berlimpah kami lantunkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan saat ini. Kami mohon, sertailah dan bimbinglah kami dalam seluruh proses kegiatan pembelajaran kami, agar proses pembelajaran kami dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ertin yang sudah mengantar kita dalam doa. Oke, berikutnya Bunda cek hadirannya. Oke, perhatikan. Kalau peserta didik yang berjenis kelamin perempuan, silakan menyebutkan nama ilmiah dari tumbuhannya. Kalau saya panggil namanya, kalau hadir maka sebutkan nama ilmiah dari tumbuhan. Kalau yang berjenis kelamin laki-laki, jika saya menyebutkan namanya, saya panggil namanya, maka kalau hadir silakan menyebutkan nama ilmiah dari hewan. Bisa? Bisa. Agatha M. Wimoron, Manifera Indika, Agnes Maria Afila Dewa, Jarlita Pelayan, Alfred Tuana Harin, Dewi Status, Arkangela Rudilewa, Orida Sabita, Oriza Sakifa ya, Esther Botakerai, Jamais, Versi Gilius Rebangeron, Gabarus, Hilary Aprilia Sangahau, Guru Balikion, Hilarius Wilibani, Walu Baris, Katarina Cemsa Bimcemau, Pusaka
Gustavus. Tarsius ikan ini moron. Copernicus. Juliana Kene Meranawan. Plumeria Bra, Juliana Matidus Colin. Dahlia Pinata, Marcelina Engamen. Buktinya Kalburan. Oke, semua hadir? Semua hadir ya? Hadir. Tepuk tangan, kelas 10 hadir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, biar semangat belajarnya, saya mengajak adik-adik kita semua berdiri dulu ya. Oke. Kita bernyanyi ya. Kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tahu lagunya? Tahu. Oke, mari kita bernyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, luar biasa. Silakan duduk. Baik, adik-adik. Saya punya tayangan video. Kita nonton ya. Pada malam terjadi di wilayah kelurahan Duren, Kecamatan Desa Piwato, Kabupaten Timur Nusantara. Warga mengeluh asap dari dampak kebakaran mengganggu aktivitas sehari-hari. Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat luas membakar ilalang sekitar lahan gambut. Api bergerak semakin luas menuju ke daerah perbukitan. Diduga kebakaran ini diakibatkan adanya oknum warga yang ingin membuka lahan dengan cara dibakar. Hingga saat ini belum juga ada petugas pemadam kebakaran dan petugas lain yang berupaya untuk memadamkan api. Warga berharap kebakaran lahan dan hutan segera padam sehingga dapat beraktivitas sehari-hari tanpa terganggu. Ciri-ciri cara baru Oke, sudah nonton videonya? Oke. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan kalian setelah melihat video yang ditayangkan? Sedih. Bagaimana? Sedih. Ya. Oke. Kira-kira adik, menurut kalian apa yang terjadi dengan makhluk hidup yang ada di dalam hutan yang terbakar? Tadi dalam video itu kan hutan yang terbakar ya? Iya. Oke. Kira-kira menurut adik-adik bagaimana dengan makhluk hidup organisme yang ada di dalam hutan tersebut? Oke, Titis. Makhluk hidup seperti hewan akan kehilangan tempat tinggal. Oke, yang pertama adalah makhluk hidup yang ada dalam hutan tersebut kehilangan tempat tinggal. Apalagi selain kehilangan tempat tinggal? Fungsi udara. Oke, polusi udara. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kita akan mengidentifikasi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang kedua, menganalisis berbagai strategi pelestarian keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, menyajikan hasil pemecahan masalah dalam bentuk presentasi atau media kreatif dengan argumentasi yang logis. Tujuan yang keempat, menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan memberikan rekomendasi atau aksi nyata sederhana untuk melestarikan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
berkelompok. Silakan. Silakan adik-adik. Semua sudah dapat? Oke. Adik-adik, perhatikan petunjuk belajar ya. Oke. Petunjuk belajar. Dengarkan dengan baik peristiwa yang disampaikan dalam audio. Oke. Sini Bunda. Ya, Bunda kirimkan audio ya. Sudah? Coba dibuka. Coba dipasang di telinganya, bisa terdengar dengan baik. Bisa? Oke. Saya kirimkan ya. Coba. Bisa? Oke. Petunjuk belajar. Dengarkan dengan baik peristiwa yang disampaikan dalam audio. Lalu analisis peristiwa yang terjadi dengan teman sekelompokmu. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan ya. Oke. Nanti hasil diskusinya yang akan dipresentasikan di depan kelas ya. Oke. Silakan selesaikan. Jika ada kendala silakan ditanyakan ya. Oke. Kelompok ini. Oke, petunjuk belajar, bacalah isi kartu dengan cermat. Iya, ini isi kartunya ya. Tersedia kartu konservasi. Lalu aktivitas yang dilakukan menyusun kartu konservasi ya. Nah, nanti satu orang perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasilnya ya. Oke, jika ada kendala silakan ditanyakan ya.
Diskusikan dengan teman sekelompok dengan menjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Lalu rancang ulang poster baru berisi pesan balas hadiah. Oke, ada pertanyaan di sini ya. Jawab pertanyaan yang disediakan ya. Oke, silakan selesaikan. Jika ada kendala, silakan ditanyakan. Kelompok ini belajar baca isi kartu dengan cermat. Oke, ini kartu konservasinya ya. Oke, kartunya sudah disediakan. Lakukan aktivitas susun kartu konservasi. Oke, adik-adik menyusun kartu konservasi ini ya. Lalu nanti perwakilan dari kelompok maju untuk presentasikan hasilnya ya. Oke. Kalau ada kendala silakan ditanyakan ya. Oke. Silakan. Tadi kelompok ini sudah ya? Sudah disampaikan ya petunjuk. Oke, silakan kerjakan. Jika ada kendala silakan ditanyakan ya. Silakan diskusi. Yang mana? Oh ya, tadi. Ya, tadi. Oke, silakan. Oke, silakan lanjutkan. Jika ada kendala sampaikan ya. Mana? Ya. Abrasi. Ini abrasi ini pembibisan oleh air laut, disebabkan oleh air laut ya.
adik-adik ya. Oke, mantap. Silakan lanjutkan. Lalu perhatikan, ingat baik-baik suruhannya. Ada rancang ulang poster berisi pesan. Ketika adik-adik sudah menjawab pertanyaan ini, pertanyaan yang disediakan dalam LKPD, silakan rancang ulang poster ya. Ingat, waktu kita terbatas. Silakan. Oke. Dari audio yang saya buat, kira-kira apa yang dipakai penggunaan komunikasi? Yang pertama dapat merusak demokrasi. Saya itu apa lagi? Oke, populasi semakin menurun. Saya itu jika ini kalian adalah peserta didik, jika adik-adik merupakan salah satu dari pesisir pantai yang tadi dalam audio itu ya, andaikan adik-adik adalah salah satu masyarakat yang ada di situ, kira-kira apa yang adik-adik lakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman? Oke, salah satu cara adalah tidak menggunakan cara yang merusak. Apa lagi selain itu? Oke, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian keanekaragaman. Oke, silakan lanjutkan. Oke, perhatikan nanti hasil diskusinya percayakan satu orang untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas ya. Oke, kelompok ini bagaimana? Dengarkan dengan baik peristiwa yang disampaikan dalam audio. Oke, sudah dengar audionya? Lihat apa masalah utama yang terjadi di sebuah desa pesisir pantai yang tadi kan sudah dengar audionya kan? Apa yang terjadi? Terjadi kerusakan keanekaragaman hayati. Oke. Kemudian bagaimana dampak penggunaan komputer dan sarana yang dilakukan? Maria, dampak penggunaan komputer. Terjadinya kerusakan pada terumbu karang. Oke,
aslinya. Melestarikan makhluk hidup di dalam habitat aslinya. Itu definisinya ya. Oke. Sekarang contohnya, adik-adik, kira-kira menurut adik-adik dari Jawa Mulia ini kartu konservasi yang tersedia ada taman nasional Komodo, ada cagar alam, ada hutan lindung, berbahaya, kemudian ada juga larangan perburuan liar, ada juga rehabilitasi hutan, kemudian ada program ajar biasa. Dan menurut adik-adik kira-kira yang sudah disodorkan konservasi itu yang mana? Oke, mantap, silakan. Ada lagi? Ada kendala? Oke, sudah dengar audio kan? Sudah. Oke, adik-adik, apa masalah utama yang terjadi hari ini? Kode skripsi konten. Dalam audio kan rekaman tentang kerusakan karya-karya yang ada di sisir pantai. Oke, kerusakan seperti apa yang kalian yang adik-adik dengar sesuai dengan audio yang kita? Oke, penggunaan penebangan mangrove ya. Oke, silakan diskusikan bagaimana dampak penggunaan bom ikan. Tadi kan dalam audio ada bom ikan, kemudian penebangan mangrove. Nah, silakan adik-adik diskusikan dampak penggunaan bom ikan dan penebangan mangrove terhadap keanekaragaman laut. Oke, silakan. Kelompok ini bagaimana? Strategi konservasi. Oke, kalau melakukan ini bagaimana ini bisa jelaskan ke Bunda? Bisa? Bagaimana? Oke. Bunda bertanya lagi bisa? Bisa bedakan antara konservasi in situ dan ex situ? Bisa. Yang bisa coba. Kalau konservasi in situ itu dia di dalam, sedangkan konservasi ex situ itu dia di luar. Oke. Secara alami. Oke, sibuk menggambar, jangan lupa jawab pertanyaan yang ada pada KPD ya. Sekarang konservasi ex situ kan melestarikan makhluk luar.
sekarang restorasi harus ada berbagi kembali yang bisa kan dari sudah nongkrong bisnis solusinya adalah meningkatkan pengetahuan atau pengetahuan hewan mati karena kebakaran. Oke, selain itu ada apa lagi akibatnya menimbulkan? Oke, kalau yang di sekitar, oke, polusi udara. Oke, silakan diskusikan. Oke, perhatikan strategi konservasi. Oke, strategi konservasi pelestarian makhluk hidup itu bisa dilakukan melalui konservasi. Di situ konservasi itu adalah melestarikan makhluk hidup di dalam habitat aslinya. Melestarikan makhluk hidup di dalam habitat aslinya. Oke, kalau konservasi itu melestarikan makhluk hidup di luar habitat aslinya. Di dalam, di luar. Maka konservasi itu adalah
bisa bisa ya, bisa sudah percayakan satu orang peserta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah diskusi? Apa masalah utama yang terjadi di sebuah desa yang sosial berkelanjutan? Tadi kan sudah bahas ya kan? Peristiwa apa yang terjadi? Kerusakan lingkungan di pesisir dan laut yang disebabkan oleh apa? Nah, adik-adik, bagaimana dengan faktor? Sudah diskusikan? Oke, bagaimana dengan faktor? Anggaplah kalian ini adalah masyarakat yang ada di pesisir pantai ya. Strategi mana menurut kalian yang paling efektif dalam upaya pelestarian keanekaragaman sayur laut? Edukasi kepada siapa? Oke. Ketika adik-adik melaksanakan edukasi, kira-kira pesan edukasinya itu seperti apa? Oke, silakan diskusikan ya. Diskusikan teman-teman. Silakan diskusikan. Oke, sudah selesai menyusun? Oke, coba Ren bisa bedakan konservasi in situ dan konservasi ex situ? Coba. Melestarikan kampung hidup di dalam atau di luar habitat? Ini berarti di dalam. Konservasi in situ adalah melestarikan kampung hidup di dalam habitat aslinya. Kalau konservasi ex situ, satu orang jawab di luar habitat aslinya. Konservasi in berarti di dalam, di luar. Konservasi in situ adalah melestarikan makhluk hidup di habitat aslinya. Di situ ya. Sedangkan ex situ melestarikan makhluk hidup di luar habitat aslinya. Nah, selain konservasi in situ, konservasi ex situ ada juga upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Bisa juga melalui pendidikan dan kampanye. Pendidikan kampanye memberikan kesadaran kepada masyarakat ya. Pentingnya konservasi. Pentingnya konservasi. Selain pendidikan dan kampanye bisa juga melalui restorasi habitat. Nah, restorasi habitat itu tujuannya apa? Memperbaiki kembali ekosistem yang sudah rusak. Oke, memperbaiki kembali ekosistem yang rusak. Oke, selain itu pengurangan eksploitasi. Nah, pada pengurangan eksploitasi itu tujuannya menekan kerusakan akibat aktivitas manusia yang berlebihan. Sekarang Murni bisa sebutkan contoh dari konservasi in situ. Konservasi in situ pernah dengar orang menyebutkan hewan komodo? Ada di mana? Labuan Bajo. Di Labuan Bajo. Nah, Taman Nasional Komodo itu salah satu contoh dari konservasi
Kebakaran hutan. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa hutan pada gambar? Ya, ulah manusia yang membakar hutan. Oke. Nah, dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut apa? Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Ada yang punah, karena ikut terbakar. Kemudian kehilangan tempat tinggal. Itu yang terjadi di dalam. Kalau yang ada di sekitar apa yang terjadi? Polusi udara. Terjadi polusi udara. Nah, solusi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan hewan? Kira-kira menurut adik-adik apa solusi yang terbaik untuk mencegah kerusakan keanekaragaman hayati? Menurut adik-adik, dari hasil diskusinya tadi, solusi yang terbaik edukasi sosial, memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu apa lagi? Larangan terhadap masyarakat agar tidak membakar hutan. Oke, adik-adik, kalau pembukaan lahan baru, merusak atau tidak? Merusak ya? Oke. Nah, adik-adik, bagaimana menurut adik-adik? Sudah jelas-jelas bahwa pembukaan lahan baru itu merusak ya? Merusak. Namun masyarakat kita tetap melakukannya, bahkan setiap tahun pada saat musim hujan, masuk musim hujan, banyak sekali warga masyarakat terkhusus para petani yang membuka lahan baru. Adik-adik sebagai peserta didik, misalnya orang tua kalian dia sebagai petani. Kira-kira edukasi seperti apa yang adik-adik sampaikan kepada orang tua kalian? Penjelasan kalau membuka baru, maka hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal. Lalu bagaimana dengan papa mama yang dia punya harapan hidupnya dari situ? Apakah dia harus melepaskan itu, tidak membuka lahan baru? Kira-kira menurut adik-adik dengan cara apa? Dengan cara apa sehingga di samping sebagai mata pencaharian dia tetap membuka lahan baru, lalu tidak juga merusak keanekaragaman hayati? Silakan diskusikan itu ya. Oke, cepat ya. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, kelompok ini kemana? Sudah aman? Kelompok ini kemana? Sudah? Oke. Bersiap untuk presentasi ya? Oke, kelompok yang presentasi pertama, saya kasih kesempatan kepada kelompoknya Angel ya.
dengan tujuan meningkatkan pengetahuan agar masyarakat paham pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan mengajak partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam aksi nyata, misalnya menanam pohon. Contohnya seperti program Adiwiyata kampanye Self Orangutan. Yang keempat adalah restorasi habitat. Restorasi habitat adalah memperbaiki kembali ekosistem yang rusak. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi ekosistem agar makhluk hidup bisa bertahan. Contohnya seperti rehabilitasi hutan mangrove, reboisasi lahan kritis. Dan yang kelima adalah pengurangan eksploitasi. Pengurangan eksploitasi adalah mengurangi aktivitas manusia yang merusak alam dengan tujuan menekan kerusakan akibat aktivitas manusia yang berlebihan. Contohnya seperti larangan perburuan liar, pembatasan penebangan pohon. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sepertinya teman-teman sudah mengantuk. Tidak apa, kami pun sama. Jadi saya akhiri presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Kita tempat dulu ya. Maju lagi. Oke. Strategi pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi strategi konservasinya bisa dilakukan melalui konservasi in situ. In situ itu melestarikan makhluk hidup di dalam habitat asli. Kemudian ada konservasi ex situ. Konservasi ex situ itu pelestarian makhluk hidup di luar habitat asli. Kemudian bisa juga kita melestarikan keanekaragaman hayati bisa melalui pendidikan dan kampanye. Kemudian pendidikan dan kampanye seperti apa? Adik-adik sebagai peserta didik, ulang sampaikan kepada orang tua bahwa kita perlu melestarikan keanekaragaman hayati. Oke. Kemudian selain itu restorasi habitat bisa dilakukan melalui memperbaiki ekosistem yang sudah rusak. Kemudian selain itu bisa dilakukan pengurangan eksploitasi seperti mengurangi aktivitas manusia yang merusak alam. Kalau contoh aktivitas manusia yang merusak alam itu apa? Makan hutan. Kemudian selain itu perburuan liar juga ya. Oke, mari beri aplaus kepada kelompok yang mempresentasikan. Oke, berikutnya kelompok dari Delphi. Silakan. Selamat siang Bunda, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Masalah utama kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang berdampak pada kehidupan masyarakat. 1. Penggunaan bau ikan merusak ekosistem laut, membunuh ikan kecil, terumbu karang hancur sehingga nelayan kehilangan mata pencaharian. Yang kedua, penebangan mangrove bisa mengakibatkan abrasi pantai dan hilangnya biota laut. 3. Masalah sosial ekonomi. Dan yang keempat, masalah berkelanjutan. Nomor 2, dampak penggunaan bau ikan dan penebangan hutan mangrove. Yang pertama, merusak terumbu karang. Yang kedua, membunuh semua biota tanpa pilih. Dan yang ketiga, populasi ikan menurun drastis. Yang ketiga, upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut. Jelaskan alasan Anda dan contoh strategi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut kelompok kami, strategi yang paling efektif dalam upaya pelestarian adalah pemberdayaan masyarakat pesisir mulai pengelolaan berbasis masyarakat. Contoh strategi nyata yang pertama, rehabilitasi mangrove dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua, pendirian kawasan konservasi laut. Dan yang ketiga, edukasi nelayan untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Yang keempat, jika Anda adalah bagian dari warga desa di pesisir pantai, apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga pelestarian keanekaragaman hayati? Kalau saya menjadi bagian dari warga pesisir pantai, yang saya lakukan adalah tidak menggunakan cara yang merusak. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatian, terima kasih. Oke, mari beri aplaus kepada berikutnya kelompok sisa berapa kelompok? 4. Oke, kelompoknya Tildis. Oke, silakan. Selamat siang Bunda, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pada teman waktu saya berikan. 1. Menurut pengamatan Anda, peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Jadi menurut pengamatan kelompok kami, peristiwa yang terjadi pada gambar adalah kerusakan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Ada juga polusi udara, ada juga hewan-hewan yang berjuang menyelamatkan diri, ada juga hewan yang kehilangan tempat tinggal, dan ada juga hewan-hewan yang mati kebakaran. 2. Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa pada gambar? Yang pertama, faktor alam, yaitu 1. Kemarau panjang, yaitu suhu tinggi dan kelembapan rendah membuat hutan mudah terbakar. 2. Petir, yaitu bisa menyambar pohon kering dan menimbulkan api. 3. Aktivitas vulkanik, yaitu letusan gunung berapi atau lava dapat memicu kebakaran hutan di sekitarnya. Yang kedua, faktor manusia yang paling dominan, yaitu 1. Pembukaan lahan dengan cara dibakar, yaitu dilakukan karena dianggap murah dan cepat. 2. Kelalaian manusia, misalnya membuang puntung rokok sembarangan, api unggun tidak dipadamkan, atau pembakaran sampah di dekat hutan. 3. Penebangan liar, yaitu meninggalkan sisa kayu dan ranting kering yang mudah terbakar. Yang keempat, pemburuan liar, kadang menggunakan api untuk mengusir hewan. 5. Kesengajaan, ada pihak yang membakar untuk kepentingan tertentu, misalnya ekspansi perkebunan. Jadi, penyebab terbesar kebakaran hutan adalah ulah manusia, sementara faktor alam hanya sebagian kecil. 3. Apa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut? Jadi, kebakaran hutan menimbulkan dampak yang sangat luas bagi lingkungan, manusia, dan kehidupan ekonomi. Dampak utamanya sebagai berikut. Pertama, dampak terhadap lingkungan. 1. Kerusakan ekosistem, yaitu habitat satwa liar hilang, banyak hewan mati, atau kehilangan tempat tinggal. 2. Hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, tanah menjadi tandus. Kesuburan tanah menurun karena lapisan humus terbakar. Yang keempat, perubahan iklim lokal, yaitu suhu meningkat dan keseimbangan ekosistem terganggu. Yang kedua,
dampak terhadap kesehatan. 1. Polusi udara atau kabut asap, yaitu menyebabkan penyakit pernapasan atau ISPA, asma, dan bronkitis. 2. Gangguan penglihatan dan iritasi mata akibat asap. 3. Menggunakan aktivitas sehari-hari karena jarak pandang menurun. Yang ketiga, dampak terhadap ekonomi dan sosial. 1. Kerugian besar, yaitu kerusakan kayu, perkebunan, pertanian, dan infrastruktur. 2. Transportasi terganggu. Penerbangan, pelayaran, dan transportasi darat terhambat karena asap tebal. 3. Biaya pemadaman tinggi. Pemerintah menghabiskan banyak dana untuk mengatasi kebakaran. 4. Timbul konflik sosial, terutama jika penyebab kebakaran terkait dengan kepentingan perkebunan atau perusahaan. Yang keempat, dampak global. 1. Meningkatnya emisi karbon CO2, yaitu memperparah pemanasan global. 2. Kabut asap lintas negara mengganggu negara tetangga, misalnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi, kebakaran hutan bukan hanya masalah lokal, tetapi juga masalah regional dan global. 4. Solusi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan keanekaragaman hayati? Yang pertama, 1. Pencegahan oleh manusia, yaitu tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Menggunakan metode ramah lingkungan secara tebas pilih, kompos atau teknologi pertanian tanpa dibakar. Dan melakukan patroli dan pengawasan di musim kemarau. Kedua, edukasi atau sosialisasi, yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan. Ketiga, pengolahan lahan yang baik, yaitu membuat sekar bakar atau fire break untuk mencegah api meluas, menanam kembali lahan kritis agar tidak mudah terbakar, dan mengatur tata air di lahan gambut agar tidak kering. Keempat, pengawasan dan penegakan hukum, yaitu memberikan sanksi tegas kepada pembakar hutan atau lahan dan meningkatkan kerjasama pemerintah, aparat, dan masyarakat. Kelima, pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan satelit untuk dedikasi dini api atau hotspot, membuat sistem peringatan dini kebakaran, dan memanfaatkan drone untuk patroli hutan. Dan yang keenam, keterlibatan masyarakat, yaitu membentuk kelompok masyarakat peduli api atau MPA dan melibatkan adat lokal dalam menjaga hutan. Jadi, lingkungan hayati adalah rumah bagi keanekaragaman yang tak ternilai. Hutan, laut, dan spesies unik semuanya penting bagi kehidupan kita. Sayangnya, kerusakan akibat aktivitas manusia mengancamnya. Dampaknya ialah bencana alam, sumber daya menipis, dan kualitas hidup menurun. Maka dari itu, jangan tunggu lagi. Bumi kita memanggil untuk diselamatkan. Jadilah pahlawan lingkungan dengan menjaga setiap tumbuhan dan hewan. Aksi kita hari ini menentukan nasib generasi esok. Aksi kecil, dampak besar, mulai dari diri sendiri. Allah memberi, kita menjaga. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Oke, silakan kembali. Waktu selanjutnya diberikan kesempatan kepada kelompoknya Isabella. Silakan.
yang berarti memperbaiki kembali ekosistem yang rusak. Contoh, rehabilitasi hutan mangrove, reboisasi hutan, reboisasi lahan kritis. Yang keempat, pengurangan eksploitasi yang berarti mengurangi aktivitas manusia yang merusak alam. Contoh, larangan perburuan liar, pembatasan penebangan pohon. Yang kelima, pendidikan dan kampanye, yang berarti memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi. Contoh, program Adiwiyata kampanye Save Orang Hutan. Sekian hasil presentasi kami, atas perhatiannya, terima kasih. Oke, mari berikan aplaus. Oke, tersisa berapa kelompok? 2. Oke, silakan kelompoknya Alfred untuk mempresentasikan hasilnya. Selamat siang Bunda, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, menurut pengamatan Anda, peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Menurut pengamatan dari kelompok kami, peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut adalah peristiwa kerusakan keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama, 1. Kebakaran hutan, 2. Polusi udara, 3. Polusi ya? Polusi atau polisi? Polusi udara, 3. Hewan-hewan berjuang menyelamatkan dirinya, 4. Hewan kehilangan tempat tinggal, 5. Hewan-hewan mati karena kebakaran. Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa pada gambar? 1. Karena faktor alam, yaitu 1. Kemarau panjang, 2. petir, 3. Aktivitas vulkanik. 2. Juga menyebabkan terjadinya peristiwa pada gambar juga terdapat faktor manusia yang paling dominan, yaitu 1. Pembukaan lahan dengan cara dibakar, 2. Kelalaian manusia, 3. Penebangan liar, 4. Perburuan liar, 5. Unsur kesengajaan. 3. Apa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut? 1. Dampak terhadap lingkungan, yaitu 1. Kerusakan ekosistem, 2. Hilangnya keanekaragaman hayati, 3. Tanah menjadi tandus, 4. Perubahan iklim lokal. 2. Dampak terhadap kesehatan, yaitu 1. Polusi udara atau kabut asap, 2. Gangguan penglihatan dan iritasi mata akibat asap, 3. Mengganggu aktivitas sehari-hari. 3. Dampak terhadap ekonomi dan sosial, yaitu 1. Kerugian besar, 2. Transportasi terganggu, 3. Biaya pemadaman tinggi, 4. Timbul konflik sosial. 4. Dampak global, yaitu 1. Meningkatnya emisi karbon CO2, 2. Kabut asap lintas negara. 4. Solusi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan keanekaragaman hayati? 1. Pencegahan oleh manusia, yaitu tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Menggunakan metode ramah lingkungan seperti tebas pilih, kompos atau teknologi pertanian tanpa bakar. 2. Edukasi dan sosialisasi. 1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan. 3. Pengolahan lahan yang baik. 1. Membuat sekat bakar untuk mencegah api luas. 2. Menanam kembali lahan kritis agar tidak mudah terbakar. 4. Pengawasan dan penegakan hukum. 1. Memberikan sanksi tegas kepada pembakar hutan atau lahan. 2. Meningkatkan kerjasama pemerintah, aparat, dan masyarakat. 5.
1. Menggunakan satelit untuk deteksi dan dini titik api. Deteksi dini ya. 2. Membuat sistem peringatan dini kebakaran. 6. Keterlibatan masyarakat. 1. Membentuk kelompok masyarakat peduli api. 2. Melibatkan adat lokal dalam menjaga hutan. Pesan yang terkandung dalam gambar tersebut adalah ajakan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Poster ini menunjukkan contoh-contoh spesies langka seperti harimau dan ular. Semuanya perlu dilindungi agar tidak punah. Kesimpulan dari gambar ini adalah bahwa pelestarian hewan dan tumbuhan langka merupakan tanggung jawab bersama. Dengan melindungi dan menjaga spesies-spesies ini, kita dapat memastikan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di lingkungan kita. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Tadi ada karbon, oke, tetap di tempat dulu. Karbon CO2, karbon dioksida ya. Mohon untuk memperhatikan itu karbon dioksida. Oke, silakan kembali. Sudah beri aplaus? Sudah. Silakan kelompok yang terakhir. Selamat siang Bunda, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait masalah utama yang terjadi di pesisir pantai. Masalah utama yang terjadi di pesisir pantai sesuai audio yang telah kami dengar, yaitu yang pertama, penggunaan bom ikan dan racun. Dampak dari penggunaan bom ikan dan racun ini yaitu 1. Merusak terumbu karang, 2. Membunuh semua biota laut, 3. Populasi ikan menurun drastis. Masalah utama yang kedua yaitu penebangan mangrove yang dijadikan tambang. Dampak dari penebangan mangrove ini yaitu 1. Hilangnya habitat penting, 2. Terjadinya abrasi dan intrusi air laut, 3. Berkurangnya cadangan makanan alami. Nah, dari masalah utama yang terjadi di pesisir pantai ini,
Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan adik-adik. Kelompok paling belakang sudah dikumpulkan. Sudah. Oke, sudah tulis? Sudah dikumpulkan juga ya? Oke, adik-adik kita simpulkan bersama ya materi kita pada hari ini. Oke, adik-adik, yang paling pertama, faktor yang paling pertama yang menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati. Menurut adik-adik, tadi kita sudah pelajari kan? Faktor alam atau ulah manusia? Jadi faktor yang paling utama yang menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati adalah ulah manusia. Ulah manusia tersebut antara lain dia membakar hutan, kemudian melalui eksploitasi. Selain itu apa lagi? Coba lagi. Membuang untuk rokok. Iya, membuang untuk rokok. Selain itu, membakar semak. Tadi kan kita sudah pelajari bersama, lupa ya? Oke, maka pulang pelajari kembali ya. Oke. Nah, adik-adik, keanekaragaman hayati penting secara ekologis, kemudian ekonomis, sosial, dan juga budaya. Nah, ancaman utama terhadap kerusakan keanekaragaman hayati adalah perburuan liar, kemudian pencemaran, kebakaran hutan, dan juga perubahan iklim. Oke, nah strateginya tadi, upaya pelestarian, strategi yang perlu kita lakukan adalah melalui konservasi in situ, bisa melalui konservasi ex situ, bisa melalui restorasi habitat, apa lagi? Oke, pengurangan eksploitasi. Selain itu yang terakhir pembelajaran. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kegiatan pembelajaran. Oke, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Silakan kepada teman yang dipercayakan, dia mohon kesediaannya untuk memimpin kita dalam doa. Anda serta saudara dan saudari, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, kembali kami lantunkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu kepada kami selama pembelajaran kami hari ini. Kami mohon teguhkanlah hati dan pikiran kami agar kami mampu mengamalkan semua ilmu yang telah kami pelajari hari ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Oke, selamat siang semuanya. Sampai bertemu pada materi berikutnya ya, materi tentang ekosistem. Oke, selamat siang semua. Terima kasih. Selamat siang.